Yo, selamat datang di channel baru. Sebelum kita mulai, langkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tentu Setara Slam Tataken volume 22 part 7. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Saat Jalario dan Velvet mulai bertarung dengan serius, kelompok yang menghadapi Milim berada di ambang batas kemampuannya. Mereka tidak lengah sedikit pun dan terus berjuang, namun mereka terlihat hanya bergantung dengan satu tali yang tipis. Sebagai usaha untuk mengganggu Milim, menempatkan posisinya untuk melancarkan Dragonova. Dua orang terus melawan Milim di garis depan, sedangkan Elmesia akan bergabung dalam pertempuran jika dibutuhkan. Mereka bertiga menyadari akan tewas jika terkena sekali serangan. Karena itu mereka mengabaikan pertahanan dan fokus kepada kecepatan yang sebagai tujuan hanya untuk mengganggu Milim sekuat tenaga. Memang mereka bertiga bisa disebut sebagai salah satu yang terkuat. Namun strategi mereka terlihat sangat menyedihkan. Tapi harus bagaimana lagi, dan hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Mereka bertiga berharap bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Namun batas kemampuan mereka sudah mencapai puncaknya. Sedangkan Elmesia yang berperan banyak sebagai pendukung kini menjadi target utama Milim. Walaupun sedang kehilangan kendali, naluri petalung Milim tetap luar biasa tajam. Milim menyadari kunci kerjasama mereka adalah Elmesia. Karena itu Milim mengabaikan Leon dan Sylvia, lalu terus-menerus mengejar Elmesia tanpa henti. Dalam situasi seperti ini, bagi Elmesia tidak ada pilihan lain selain melarikan diri. Salah perhitungan dan hanya berasumsi atas kecepatan yang mereka miliki, itu lebih cepat dari kecepatan Milim. Namun dalam waktu yang singkat kecepatan Milim terus meningkat. Selain itu, di dalam kecepatan antara mereka bertiga, hanya Elmesia yang paling lambat dan sekarang malah menjadi target utama Milim. Dan itu hanya masalah waktu bagi Milim untuk menangkap Elmesia. Leon dan Sylvia mereka frustasi sedangkan waktu terus berjalan. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Elmesia pun pasrah dan akan menerima kenyataan. Tidak ada harapan dan sekeras apapun berusaha, tidak akan lolos dari Milim. Elmesia teringat dan mengakui kekuatan Rimuru yang bisa menghadapi Milim dalam situasi seperti ini, dan hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menjinakkan Milim yang sekuat ini. Hanya dalam sekejap Rimuru mampu menaklukkan para monster, tidak peduli zaman mana yang dilihat. Tidak ada tokoh yang pantas dibandingkan dengannya, walaupun seorang monster. Kecepatan berkembangnya begitu luar biasa, sehingga terlihat berbahaya di mata Elmesia. Saat pertama kali melihat Rimuru menjadikan Diablo sebagai bawahannya, Elmesia meragukan kewarasan Rimuru. Apalagi di saat jumlahnya menjadi 4, Elmesia berteriak ini tidak masuk akal. Tapi dia kagum dengan keberanian Rimuru yang akan menghentikan mereka sebelum para iblis hilang kendali. Rasa ideal yang dipegang Rimuru membuat Elmesia membangkitkan hatinya kembali yang sebelumnya putus asa. Tidak hanya baik hati dan ceroboh, tapi juga licik itulah Rimuru sang lendir. Rimuru adalah kata tutup yang mutlak bagi Elmesia, tapi dia tidak tahu di mana Rimuru berada. Bahkan jika harus dibandingkan dengan End of the Ruminas atau Milim, keberadaan Rimuru yang tidak diketahui itu lebih mengerikan. Rimuru selalu bisa mengatasi semua masalah, tapi tidak ada hadirnya Rimuru. Itu semua membuat tanggung jawab Elmesia terasa lebih berat. Elmesia ingin bangkit dengan pemikiran itu, tapi di saat melihat keadaan dirinya dan tidak bisa melakukan apapun, di alam baka pun Elmesia tidak akan mampu menatap wajah Rimuru. Namun pada saat yang sama Elmesia berpikir, Rimuru pasti hidup dengan santai di suatu tempat, dan itu sudah jelas dia pasti sedang bermalas-malasan. Elmesia tidak bisa membayangkan Rimuru akan mengalami kesulitan seperti ini. Sesulit apapun yang dihadapi, Rimuru pasti menemukan jalan keluarnya. Sedangkan Milim yang semakin mendekat itu membuat Elmesia melihat kilasan hidup sebelum mati. Setelah permainan kejar-kejaran mencapai puncak, itu akan berakhir dengan nyawa Elmesia. Saat Elmesia putus asa, Elmesia mendengar suara teriakan dari Sylvia dan Leon melalui telepati net agar tidak menyerah. Bagi Elmesia, walaupun demikian itu sudah terlambat. Tidak ada jalan keluar, itu kenyataan bagi Elmesia. Leon berlari dengan putus asa.
Walaupun sudah menggunakan kecepatan yang melampaui batasnya, itu tetap saja mengejar Milim itu mustahil. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Leon, dan bahkan tepat waktu menyelamatkan Elmesia, yang ada mereka berdua akan mati bersama di tangan Milim, sang Raja Iblis Putri Dewa Pencipta, Dragon Princess, Goldenava. Elmesia teringat, jika dibandingkan saat berada di sisi Rimuru, Milim hanyalah gadis biasa dan somplak. Tapi Milim yang berada di hadapan Elmesia saat ini, dia benar-benar bencana alam. Tidak perlu memukul, hanya dengan menabrakkan energinya yang luar biasa padat, itu bisa membuat Elmesia menjadi serpihan. Elmesia berbicara kepada Leon agar tidak menyalahkan diri sendiri. Walaupun terlihat dingin, Leon orangnya mudah tersentuh. Dia juga sering disalahpahami. Walaupun saat ini seorang penjahat dan Raja Iblis, bagi Elmesia Leon tetap adik seperguruan. Waktu sudah habis, Elmesia pasrah dan menutup mata saat ajal akan menjemput. Namun pada saat itu juga, takdir berkata lain. Elmesia mendengar suara cuitan dan merasakan pergerakan yang sangat cepat, bahkan itu lebih cepat dari kecepatan Milim saat ini. Elmesia bingung dan merasa bahwa itu hanyalah ilusi. Namun Elmesia merasa ada yang aneh. Serangan Milim yang seharusnya tiba tidak kunjung datang. Saat membuka mata, Elmesia melihat pemandangan yang mengejutkan. Bubung naga mini gaya milik Milim berada di hadapan Elmesia yang tidak percaya bahwa dirinya selamat. Milim berhenti sejenak saat mendengar dan melihat suara naganya. Dan setelah itu keluar kecil muncul yang melayang di udara, lalu memeluk Dragon Mini Gaia. Elmesia juga mendengar Leon yang meneriakkan sesuatu. Namun untuk saat ini itu tidak penting, Elmesia cuek bodoh amat yang terpaku kepada Chloe kecil. Kemudian Chloe menyerahkan Gaia kepada Elmesia, lalu berbalik arah, menatap Milim lalu berkata, "Lawanmu adalah aku." Setelah mengatakan itu, Chloe menghilang dan terlihat berdiri di hadapan Milim dengan wujud tempurnya. Rambut panjang berwarna hitam keperakan, berkilau seperti taburan cahaya bulan, dan tangannya memegang pedang God of Moonlight. Tubuhnya dilindungi Divine Armor Spirit. Dia pahlawan Chloe yang berada dalam wujud dewasanya. Jadi Chloe menciptakan barir dan dengan cekatan mengalihkan serangan langsung milik Milim. Dan itulah cara Chloe menyelamatkan Elmesia dari kematian. Dan setelah menyelamatkan Elmesia, pertarungan puncak Chloe melawan Milim dimulai. Sedangkan Leon dan Elmesia sudah berada di sisi Elmesia. Dengan menghela nafas lega, mereka semua bersyukur karena ini semua berkat gadis imut Chloe. Elmesia tidak jadi terbunuh. Mereka semua tersenyum, bahkan Leon saat ini bisa bersikap sombong karena gadis pujaannya datang membantu. Dan bagaimana alasan Gaia bisa berada di sini? Begini ceritanya. Jadi saat ini ruang kendali Tempest adalah tempat paling aman di dunia. Ruang istirahat berdekatan dengan ruang kendali dijadikan ruang evakuasi bagi mereka yang hamil, seperti Albis dan Momiji serta anak lainnya. Chloe yang baru sadar juga berada di sana. Bisa dikatakan Chloe baru bangkit dari keadaan yang kurang sehat bersama Alice dan lainnya. Mereka bermain game untuk menghilangkan rasa cemas agar siap bertempur jika dibutuhkan. Namun saat ini ruang kendali mendapat laporan bahwa Elfin Dragon Beast yang dilepaskan Vega bergerak menuju ruang terdalam. Untuk menghadang terjadinya situasi buruk, Hakuro bergerak ke medan pertempuran dan sebagai pelindung dan pengawal mereka. Dan setelah itu secara tiba-tiba, Gaia mengalami perubahan yang aneh. Dan satu-satunya orang yang dapat bereaksi hanyalah Chloe yang menyadari sesuatu ada yang terjadi kepada Raja Iblis Milim. Gaia memiliki keterikatan dengan Milim, dan jika Milim berada keadaan bahaya, itu juga dapat dipastikan bahwa Rimuru yang mencoba menghentikan Milim juga terseret dalam situasi yang sangat berbahaya. Dengan kekhawatiran seperti itu, pasti tidak mungkin Chloe diam saja jika orang yang dicintainya dalam bahaya. Merasakan Gaia yang akan menggunakan lompatan waktu, space time lapse, Chloe bergerak tanpa menarik perhatian orang lain agar tidak ikut dalam perjalanan tersebut. Gaia merasakan Milim dalam bahaya, dan Chloe juga merasakan Rimuru dalam bahaya. Dan itulah bagaimana Gaia dan Chloe ada di tempat ini dan tepat waktu ketika nyawa Elmesia berada di ujung rambut. Seperti yang diduga, pahlawan bertopeng dan terkuat dalam sejarah benar-benar luar biasa. Dan itu gumam Elmesia yang terkesan kepada Chloe. Leon yang mendengar pujian dari Elmesia, Leon terus menambahkan bumbu-bumbu bahwa Chloe yang terkuat dan paling cantik di dunia ini. Leon terus memuji Chloe, namun Elmesia menyela. Bagi Sylvia, pahlawan terkuat pertama hanya pahlawan Rudra, muridnya, dan Gembel Russo yang berada di bawah Rudra. Dengan itu mereka memulai membahas teori pahlawan dengan berbagai penjelasan yang mendalam. Pahlawan pengembara Sylvia memiliki suami yang bernama Sarion Grimwald. Mereka berdua penggemar berat para pahlawan. Teori tentang Chloe adalah pahlawan terkuat tidak bisa diterima begitu saja oleh Sylvia.
Mendengar itu, Almasia berseru penuh semangat dan dipenuhi kekaguman saat menyaksikan pertarungan Chloe melawan Milim. Dan bagi Almasia itu sudah jelas bahwa Chloe lah yang terkuat. Jika dibandingkan dengan umur Chloe yang baru 12 tahun dengan Almasia yang sudah hidup 2000 tahun, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan. Dan itu terlihat sangat jelas Chloe sudah melampaui segalanya. Sebab waktu yang dialami Chloe tidak dapat diukur dengan angka. Semua pengalaman telah dilalui dari garis waktu yang tidak tertandingi. Di balik sejarah, kehadirannya selalu ada. Kronoa sang pahlawan bertopeng yang sudah menyelamatkan dunia berulang kali. Jika bicara demikian, Sylvia punya pendapat sendiri tentang pahlawan pertama Rudra yang bukan hanya sekedar legenda melainkan kenyataan yang pernah Sylvia saksikan secara langsung. Dulu, hanya Rudra yang mampu bertarung dengan seimbang dengan Raja Iblis terkuat, Ki Crimson. Dengan fakta itu, Sylvia kekeh hanya Rudra sebagai pahlawan terkuat. Dalam arti dengan semua ini, ibu dan anak sangat mirip sama-sama somplak dalam situasi yang sangat mengerikan seperti ini. Melihat itu, Leon pusing dan mengeluarkan pendapatnya sendiri yang mengubah keseimbangan perdebatan ibu dan anak. Leon mengakui dengan sosok yang disebut Rudra. Baginya, dia orang yang luar biasa yang bisa seimbang melawan Ki, maka kekuatannya tidak dapat diragukan lagi. Namun, dengan penuh keyakinan Leon melanjutkan, kalian berdua jangan salah paham. Tidak hanya kuat, tapi Chloe adalah gadis yang memiliki keindahan dan kelembutan yang tidak tertandingi. Dia gadis yang sangat sempurna yang memiliki segalanya. Dalam hal ini perbedaan terlihat jelas dengan sosok yang bernama Rudra. Leon menyatakan argumennya benar-benar tidak masuk akal tentang teori pahlawan. Mendengar itu, Almasia tersenyum dan mengangguk setuju. Namun tidak dengan Sylvia yang kini berada dalam posisi dikeroyok atau kurang menguntungkan hingga mendecah dengan kesal. Sylvia berkata, "Hei kau pahlawan rambut emas yang bahkan tidak masuk daftar peringkat, bisakah kau diam saja?" Bagi Sylvia, Leon berada di daftar paling rendah di antara para penggemar pahlawan. Yang lain bertarung, mereka malah sibuk berdebat tentang pahlawan siapa yang terkuat. Dengan ini telah dikonfirmasi, trio idiot telah lahir. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.